ayat selain di Ulangan bahwa kita dibawa terbang di atas kapak sayapnya. Tetapi saya mendapat di Maleakhi bahwa Tuhan membawa kita terbang dengan sayap kesembuhan. Saya mengimani 2022, tahun baru Yom Teruah yang akan masuk tanggal 6 September. Semua kita akan disembuhkan, baik pikiran, hati, ekonomi, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan relasi-relasi, hubungan kita dengan bank, hubungan kita dengan yang lain. Tuhan sembuhkan. Haleluya. Puji Tuhan. Sebentar Bapak Ibu, ada lagi yang mau bersaksi? Saya soalnya saya sudah disiapkan mimbar di sini. Saksi Bapak Ibu? Paristo mau bersaksi kayaknya. Saya sudah lihat dia berdiskusi dengan istrinya. Saya bisa merasakan dari hati ke hati. Ya, mengucapkan terima kasih untuk Pak Obi dan juga Kairos untuk perhatiannya dan juga untuk doa-doanya, ucapan dukanya terima kasih. Ya, ya sesuatu yang tidak terduga gitu. Padahal kemarinnya sebelum meninggal itu Papa sehat-sehat aja, nggak ada sakit, nggak ada apa. Cuman emang sih pas waktu sebelum meninggal dia minta dikerokin gitu. Dan ternyata jadi meninggalnya ternyata bukan pas waktu hari Minggu, tapi hari Sabtunya gitu, Sabtu malam jam 11 malam, kata dokter yang ini periksa gitu. Dan ya prosesnya begitu cepat, jadi kematiannya yang tidak terduga dan juga proses penguburan semua cepat gitu ya. Kuburnya hari Seninnya udah langsung kubur. Dan ya, jadi ya saya ucapkan terima kasih. Terus tadi juga ada penglihatan saya, melihatnya sih cuma Tuhan Yesus dikelilingi beberapa domba, sama Tuhan Yesus lagi gendong domba. Itu aja sih. Jadi saya ngelihatnya dombanya nggak banyak, sedikit gitu. Jadi saya teringat lagi sama Raja Daud, ya tetap setia untuk mengembalakan dombanya walaupun dikit, dan dia mengasihi domba-dombanya bahkan rela untuk berkorban gitu, menghadapi bahaya maut ya, singa beruang itu dihadapi. Ya, saya ngelihat hal itu juga ada di Kairos pada Pak Obi gitu. Kairos ini jumlahnya sedikit, tapi ya Pak Obi sampai saat ini tetap setia untuk mengembalakan walaupun ada kendala jarak, tapi tetap ada pertemuan, tetap ada Zoom. Ya, saya bersyukur punya gembala seperti Pak Obi. Itu aja. Terima kasih. Saya bersyukur ya, karena memang hari ini saya mau bicara tentang pentingnya nanti tahun 2022 kita mendengarkan suara Tuhan. Karena suara Tuhan, nubuatan, penglihatan, kita nggak hanya lagi mendengar dari banyak para hamba Tuhan dan para nabi. Tetapi Tuhan sendiri akan berbicara khusus buat Kairos. Semua kita. Firman Tuhan itu bisa, perkataan Tuhan itu bisa saja melalui saat kita berdoa, bisa juga saat kita bermimpi, bisa juga saat kita itu membaca firman. Nah, saya bersyukur Evelyn menjadi sebuah tanda bahwa Evelyn harus dilatih. Kalau Paristo kan memang sering ya. Nah, tadi saya berharap pesan-pesan yang dari Paristo, dari Evelyn,
Nanti tolong di chat dong di di grup, karena ini akan menjadi warna buat kita. Dan saya juga nanti akan menchat bahwa di Maleakhi pasal yang keempat, kalau tidak salah itu dengan ayat yang ketiga, Tuhan akan membawa kita dengan sayap kesembuhan. Ya, jadi ada firman Tuhannya. Izinkan saya membaca, boleh? Maleakhi pasal 4 ya. Saya melihat kepak sayapnya mulai mengembang. Ya. Tetapi kamu yang takut akan namaku, Maleakhi 4 ayat yang kedua, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ada dua pesan yang dia bilang kepada kita, kepada Kairos. Kalau kita tertuju kepada ayat ini, yang pertama adalah Tuhan akan membawa kita dengan kesembuhan pada sayapnya. Artinya, mungkin banyak kita, perjalanan kita, bicara sayap itu perjalanan. Sulit, perjalanan kita berat. Tetapi Tuhan berikan kita sayap kesembuhan. Ya, artinya Tuhan akan buat Kairos mengembang ke kanan ke kiri, sembuh ekonomi, sembuh pikiran, sembuh hati, sembuhlah hubunganmu seperti yang saya bilang tadi. Lalu yang kedua dia bilang bahwa kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Artinya apa? Ada sukacita yang abadi yang Tuhan berikan kepada Kairos. Nah, saya mohon ini rekam, catat di hatimu, di pikiranmu. Untuk ke sana kita perlu belajar firman Tuhan pada hari ini. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk kita membaca satu firman. Mungkin ada lagi kah? Atau Pak Gabi sudah bergabung dengan kita? Oh, belum. Baik. Ada yang mau bersaksi? Saya masih menunggu. Saya percaya masih ada yang mau bersaksi. Atau saya maksa kali ya. Bapak Ibu udah seminggu kita off. Bapak Ibu nggak kangen untuk berbicara. Tuhan kangen untuk mendengar. Saya tahu ada banyak kesaksian-kesaksian yang hebat. Ya, tapi ya sudah, kalau masih malu-malu semua, saya melihat wajah-wajah malu-malu semua ini. Ya, Kak Eva, apa kabar Kak Eva? Baik Pak Pendeta. Puji Tuhan. Turut berduka cita ya Pak Aristo. Betul, haleluya. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga. Ya. Saya akan membaca sebentar firman. Visi Tuhan di tahun 2022. Kalau menurut kalender Yahudi, tanggal 5, tanggal 6, bulan 9, tahun 2021, menurut kalender Indonesia, maka hari itu dan tanggal itu tepat hari raya Yom Teruah, atau disebut dengan tahun barunya orang Yahudi. Dan hari ini tepat kita memasuki tanggal 1 September, bulan yang baru. Dan di tahun barunya orang Yahudi itu tepat tahun 5782, atau bahasa Ibraninya Pei Bet. Pei itu artinya perkataan Tuhan. Bet itu bicara tentang rumah.
Mungkin banyak orang akan mendefinisikan bahwa di tahun 2022 yang ada di rumah kita itu bukan hanya fisik, tapi rumah itu juga bisa bicara tubuh kita, hidup kita. Tuhan mungkin banyak di antara kita mencocokkan pebet berarti perkataan Tuhan harus ada di hidup kita, betul. Tetapi saya mau mempertajam karena tahun 2022 saya melihat dan saya mulai mendengungkan di Kota Medan bahwa kita akan memasuki yang namanya disebut musim kelimpahan, musim kesembuhan. Sembuhlah Indonesia, diberkatilah Indonesia, melimpahlah sejahtera di Indonesia. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan memasuki musim yang namanya kelimpahan, kesembuhan. Bangunan tadi yang seperti dilihat oleh Evelyn, tanah yang besar, tanah yang luas, gembur, ya. Lalu ada bangunan. Pak Risto juga bilang seperti Yesus dengan domba-dombanya. Saudara dengar baik, domba yang baik harus mendengarkan suara gembalanya. Kalau kita mungkin pernah mendengar atau melihat di YouTube bagaimana pengunjung masuk ke kandang domba. Dia berteriak sama dengan suara gembala. Tapi domba itu nggak mau mendengarkan karena dia nggak mengenal. Tetapi saat gembala mulai memperdengarkan suaranya, dombanya langsung berlari mendengarkan suara gembalanya. Tahun 2022, kunci untuk engkau masuk dalam musim kelimpahan, musim kesembuhan. Tuhan mau bilang, engkau harus belajar tentang Hana dan Samuel. Sekali lagi saya ulangi, kita perlu belajar tentang Hana dan Samuel. Saya mau baca firman Tuhan sebelum saya mau bicara tentang Hana dulu. Ya, saya berharap Bapak Ibu bisa fokus beberapa jam. Ya, kalau memang mau ke toilet silakan ke toilet dan saya akan menunggu karena ini penting karena saya mau lepaskan ini buat Kairos. Baik Bapak Ibu, kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga. Ayat yang pertama. Si Pak Obi. Pakai tangan pendek. Oh. Pak Gabi mau khotbah? Oke. Samuel 1 Samuel pasal 3 pertama. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Nah, saya cukup di situ dulu untuk membaca tentang Samuel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau ajak kita bicara dulu sebelum saya membahas 1 Samuel pasal yang ketiga pertama, bagaimana Samuel dipakai Tuhan. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu di dalam kitab suci jelas mencatat bahwa Hana memiliki suami namanya Elkana. Dan Elkana ini memiliki suami. Kalau Bapak Ibu baca di dalam 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang kelima, ya, di situ Hana itu dimadu. Ya. Arti dimadu itu madunya sudah punya anak. Kasih Elkana lebih kepada yang namanya madunya. Nama madunya Penina. Bapak Ibu Saudara terkasih, Hana bukan saja mengalami kekecewaan. Karena apa? Karena suaminya itu menyakitkan hatinya. Tetapi Hana di dalam kitab suci disebut dengan mandul. Saya mau berangkat dari satu peristiwa ini. Di tahun 2021, banyak engkau mengalami kekecewaan. Banyak engkau mengalami kegagalan. Kau mengalami ketidakadilan. Kau mengalami sebuah kefrustasian. Seharusnya engkau yakin pekerjaanmu berhasil, tapi engkau ditipu. Tadinya engkau yakin bahwa anakmu berhasil, tapi sepertinya ada penundaan.
Tadinya engkau yakin bahwa Tuhan bisa membawa aku melompati yang namanya persoalan di tahun 2021. Tetapi ada banyak persoalan kita karena gara-gara COVID, kita kecewa. Kecewa. Karena banyak yang namanya tanda kutip. Yang pahit itu menimpa saya dan saudara. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Pada waktu situasi kondisi seperti itu yang dialami oleh Hana. Keputusan Hana adalah mencari Tuhan. Saya mau kasih tahu kuncinya. Yang pertama adalah Tuhan kasih tahu untuk kau masuk dalam musim kesembuhan, musim kelimpahan, musim di mana Tuhan membawa engkau berjalan dalam kemustahilan, berjalan di bawah langit dan terbuka. Engkau harus mempelajari dua pribadi. Yang pertama Hana. Saat engkau sedang mengalami banyak kegagalan, banyak kekecewaan, banyak penundaan. Pertanyaannya adalah, apakah engkau tetap mencari Tuhan seperti Hana? Atau kita tetap bergulat di dalam sebuah pertanyaan. Kenapa? Mengapa? Kok bisa? Kecewa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketidakadilan itu menimpa Hana. Tetapi Alkitab mencatat dia tidak menyerah mencari wajah Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang hadir hari ini adalah orang-orang yang Tuhan tentukan, yang Tuhan dapati, bahwa engkau tidak menyerah sekalipun hari ini doamu tidak dikabulkan. Engkau adalah orang yang tidak menyerah untuk mencari Tuhan sekalipun keadaan itu tidak berpihak kepadamu. Tuhan mendapati saya dan Kairos bahwa engkau adalah orang-orang yang tetap terus mengejar hadirnya Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Ketika Hana pergi mengejar hadir Tuhan, dia berdoa di dalam bait suci. Dan disitulah Tuhan membuat terobosan kepada Hana. Hari ini banyak gereja yang ditutup. Banyak gereja tidak bisa beribadah secara offline. Kita seperti tanda kutip dipaksa untuk di rumah, bahkan sempat bekerja dari rumah. Bahkan ada banyak teman-teman saya pendeta sampai hari ini pun beribadah tetap masih dalam online. Ada banyak orang mengalami kekeringan rohani. Ada banyak orang sulit untuk bagaimana bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Karena selama ini mereka terbangun oleh musik, oleh lampu gereja yang bagus, oleh pengkhotbah yang hebat. Tetapi hari-hari ini seperti kita dipaksa untuk mencari Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Hana dalam keadaan gundah gulana, kekecewaan. Dia mengambil keputusan, dia mencari wajah Tuhan. Saat di rumah Tuhan, dia mengadu kepada Tuhan. Dia berkomat kami, lidahnya abekes, tukuri, kamal kata, Tuhan. Air matanya udah nggak tahu tumpah bagaimana. Satu sisi suaminya nggak sayang kepada dia. Satu sisi lagi dia mandul. Saya percaya mungkin dia berkata, saya adalah orang yang paling susah, paling malang Tuhan, tolong saya Tuhan. Tetapi saat dia menangis terseduh-seduh, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yang ketiga, seorang imam pun menduga bahwa Hana itu adalah seorang perempuan tidak baik. Pemabuk, bersundal. Seorang imam pun menduga bahwa perempuan ini seorang pendosa. Ada berapa banyak mungkin perkataan-perkataan orang, mungkin orang yang kau banggakan, menyakitkan hatimu. Saat engkau berjuang untuk mencari Tuhan, tetapi orang-orang itu justru berkata kepadamu, kau mabuk, kau gila, kau nggak punya akal. Ada banyak orang-orang menuduh sesuatu yang tidak baik, padahal engkau sedang mencari Tuhan. Tetapi saudara, hari ini Tuhan sedang menjelaskan kepada kita bahwa semangatmu mencari Tuhan, Tuhan suka. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Lalu Imam Eli berkata, Hana berkata kepada Imam Eli, aku tidak mabuk Tuhan. Aku tidak mabuk Imam. Aku tidak mabuk Bapak, katanya. Aku ini orang yang susah hati. Lalu lepaslah nubuatan kepada Imam Eli, kepada Hana. Tahun depan. Dan perkataan yang sama yang saya bilang di hari ini. Di tahun 2022. Engkau akan melihat sayap kesembuhan itu mengembang atasmu. Saya bernubuat atas Kairos. Mulai dari tahun baru. Payback. Saya bernubuat atas engkau. Tahun 2022. Banyak hal-hal yang ajaib. Engkau akan seperti anak lembu lepas kandang yang bercikrak-cikrak. Ratapanmu diubah menjadi tarian. Engkau tidak lagi bergumul soal keuangan. Engkau tidak lagi bergumul tentang keluargamu. Engkau tidak lagi bergumul tentang pekerjaanmu. Sebab Tuhan hari ini melepaskan janjinya kepadamu. Engkau tidak lagi disebut orang yang hina. Tetapi ini waktunya Tuhan angkat derajatmu. Tuhan angkat engkau menjadi mulia. Dalam nama Yesus. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ketika Imam Eli bernubuat seperti itu. Apa yang terjadi? Hana bernazar. Kalau ini terjadi, maka aku akan mempersembahkan anak ini kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, dan tahun depan Hana itu mengandung. Saudara tahu Bapak Ibu, berapa umur Samuel ketika dilepaskan oleh Hana? Ada yang tahu? Umur Samuel ketika diserahkan kepada Imam Eli, itu usianya kurang lebih lepas air susu ibu, umurnya 3 atau 4 tahun. Umur anak seperti itu adalah umur anak yang lagi ingin dekat dengan ibunya, ayahnya. Saudara tahu ini? Enak enggak enak, suka enggak suka. Tuhan mau bilang kepada saya dan Bapak Ibu, untuk engkau memasuki tahun yang baru dengan sayap kesembuhan. Suka enggak suka, senang enggak senang. Engkau harus menyerahkan hidupmu untuk engkau lebih banyak baca kitab suci. Berdoa, bangun pagi-pagi benar, latih dirimu berpuasa. Di tahun 2022, engkau tidak boleh memiliki agenda baru. Agendamu cuma satu. Adalah engkau meletakkan hidupmu, menyerahkan hidupmu. Banyak bersekutu dengan Tuhan. Ada amin? Mungkin di tahun 2022 engkau sudah membuat sebuah planning. Karena mungkin 2 tahun tidak liburan ke luar negeri. Mungkin engkau tidak, tahun 2021, 2020, engkau nggak bisa beli rumah, beli mobil. Tapi saya mau bilang kepada jemaat, kalau engkau mau lakukan itu, bikin rencanamu tahun ini. Karena di tahun 2022, engkau nggak boleh buat rencana. Rencanamu cuma satu. Duduk, diam di kaki Tuhan. Yang tadinya tahun 2021, engkau cuma bisa menyembah, membaca kitab cuma 10 menit. Saya mendorong 2022, engkau harus lebih banyak lagi bersekutu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tahun 2022, jangan ada rencana. Banyak duduk diam di kaki Tuhan. Kalau mau buat rencana, buatlah dari tahun ini. Mungkin Bapak Ibu bilang, Bobby, saya ikutin kalender Yahudi, apa ikutin kalender Indonesia? Bapak Ibu terserah, karena Bapak Ibu sudah mendengar hari ini, ikutin saja kalender Indonesia. Berarti bangunlah rencanamu dari bulan 8. Bulan 9 ini sampai bulan 12. Dan kalau engkau mau melakukan tahun 2022, nggak ada yang salah. Tuhan nggak marah kepadamu. Tapi saat kau punya rencana tahun 2022 di tanggal 1, sampai engkau mulai punya rencana sampai tanggal 31 Desember tahun 2022, Tuhan bilang, ini sesuatu yang akan kuhancurkan. Karena aku tidak suruh itu.
Yang aku suruh adalah bangun rencanamu tahun ini, kerjakan tahun depan. Itu nggak apa-apa. Tetapi kalau bersamaan kau membangun, mengerjakannya lagi, engkau membangun rencana dan mengerjakan di tahun yang sama, maka Tuhan katakan, engkau akan kehilangan aku. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika Hana meletakkan Samuel kepada Imam Eli, Bapak Ibu bisa bayangkan usia 3-4 tahun seorang anak yang masih lincah-lincahnya, yang masih ingin dekat dengan orang tuanya. Tetapi Hana meletakkan Samuel kepada Imam Eli. Bapak Ibu Saudara kasih, apa yang saya mau sampaikan? Bapak Ibu ingat, waktu Samuel diletakkan di tengah-tengah keluarga Imam Eli, Alkitab mencatat pasal yang kedua, ya, bagaimana kejahatan anak-anak Imam Eli. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, besar nggak kemungkinan seorang anak remaja mempengaruhi anak usia 4-5 tahun? Besar kemungkinan. Bapak Ibu tahu, anak-anak Imam Eli di pasal yang kedua di ayat yang ke-11, itu mereka membangun sebuah hubungan zina di depan bait suci, di depan pelataran bait suci. Dan itu pasti mereka mabuk, mereka bersundal, mereka berzina, mereka menyakiti hati Tuhan. Pasti. Samuel melihat itu. Dan pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada Kairos, apapun godaan dunia, keindahan dunia yang ditawarkan di tahun 2022, bahkan di hari ini, tetaplah engkau menetapkan hatimu untuk engkau hidup kudus. Ada amin? Ada amin? Sekalipun ada tawaran perzinahan, perselingkuhan, perceraian, apalagi namanya, kenajisan, penyembahan berhala, saya mendoakan Kairos. Sekalipun engkau ditawarkan untuk kau berbohong, menyakiti hati Tuhan, tetaplah engkau berkata, aku cinta Tuhan Yesus. Aku mau hidup di dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di mana Samuel semakin bertumbuh, dan di usia remaja, satu ketika ini dahsyat. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Yang kelima, yang saya mau bilang kepada Bapak, masuk dalam sebuah musim yang baru. Sayap kesembuhan, musim kelimpahan, langit terbuka. Engkau harus mau diarahkan sama Roh Kudus. Harus mau dikendalikan oleh Roh Kudus. Kalau Imam Eli itu menjadi pengawas buat Samuel, biarlah Roh Kudus itu menjadi pengawas buat saya dan Bapak Ibu. Jangan pernah keraskan hatimu ketika Roh Kudus berbicara kepadamu. Haleluya. Haleluya. Nah, pada masa itu penglihatan tidak sering. Firman Tuhan jarang. Saya melihat satu kondisi bangsa di mana bangsa Israel adalah bangsa yang Tuhan kasihi. Tapi firman Tuhan itu jarang. Dan penglihatan pun tidak sering. Samuel bertumbuh di mana firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Tetapi Samuel hari-harinya tidur dekat bait suci. Saudara ingat ini baik-baik. 2020 sampai 2021 hari ini. Hampir semua nabi, hampir semua para hamba-hamba Tuhan terkecoh dengan COVID ini. Gak ada yang tahu kapan ini berakhir. Tetapi saya mau beritahukan Kairos. Tuhan akan mau berbicara kepada Kairos.
Di tengah banyak kondisi bangsa Indonesia yang sedang mengalami goncangan hebat, perkataan Tuhan ini akan membuat Kairos tampil beda. Waktu Samuel masih muda, Alkitab berkata bahwa Samuel pun, ayat yang ke-7 ya, ayat yang ke-7 ya, 1 Samuel pasal yang ke-37, ditegaskan lagi di sini. Samuel belum mengenal Tuhan. Tuhan yang dimaksud di sini adalah Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Ya. Di mana pernah kita mungkin dengar bahwa orang Israel itu mengenal satu nama, Yod-H-W-H, Yahweh. Samuel belum mengenal Tuhan yang benar. Ya. Terus lingkungannya lingkungan yang dimana anak-anak Imam Eli itu tidak menghormati Tuhan, melanggar kekudusan, berzina di bait suci, mengambil korban dengan sesuka hatinya. Lalu Alkitab menjelaskan, mentegaskan bahwa Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Mungkin hari ini Kairos berkata, aku nggak pernah dengar suara Tuhan. Aku nggak pernah dengar yang namanya penglihatan. Aku nggak pernah mendapat yang namanya pewahyuan. Aku nggak pernah yang namanya mengalami Tuhan secara pribadi. Hari ini saya bernubuat kebuat Kairos. Engkau ditentukan, dipilih, dan dipanggil Tuhan. Untuk kau mendengar, melihat, bahkan mengalami Tuhan secara pribadi. Haleluya. Engkau jangan heran nanti saat engkau memasak, saat Kak Eva sedang ada di kantor, sedang main komputernya. Tiba-tiba ada suara begini. Shh. Itu bukan hantu, Kak. Ruangan kakak nggak angker. Lalu misalnya Bu Pipin lagi masak di dapur, tiba-tiba dapurnya mengalami sebuah bunyi atau jatuhlah sesuatu yang tidak ada didorong, tidak ada disentuh tangan manusia. Ingat, itu bukan hantu. Itu pertanda Roh Kudus mau berbicara. Artinya berhentilah untuk masak. Amin. Nah, saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu. Saat peristiwa itu terjadi, penglihatan jarang, Samuel tidak mengenal Tuhan, firman Tuhan belum dinyatakan kepadanya. Tiba-tiba Bapak Ibu, suatu waktu, Tuhan memperdengarkan suaranya dengan jelas. Samuel! Dia orang yang respon. Orang yang mau diarahkan sama Imam Eli. Dia lari kepada bapaknya Imam Eli. Dia berkata kepada Imam Eli, Bapak, apakah engkau memanggil aku? Enggak. Samuel tidur lagi dekat bait suci. Saudara dengar ini? Waktu Tuhan memanggil Samuel, Imam Eli itu adalah imam yang kudus. Seorang imam yang notaben dekat dengan Tuhan. Pertanyaan saya ketika saya membaca ini, kenapa Imam Eli nggak mendengar suara Tuhan? Kenapa Imam Eli yang katanya adalah abdinya Tuhan, pelayannya Tuhan, suara Tuhan itu kan Tuhan nggak pernah bicara bisik-bisik loh. Artinya apa kalau bahasa bisik-bisik itu orang Medan bilang, kalau orang Jakarta apa? Pelan-pelan gitu. Tuhan nggak pernah bicara pelan-pelan. Waktu Yesus mau dibaptis, suara dari sorga terdengar. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ketika Tuhan mau memenangkan Paulus, semua orang tahu Paulus dipanggil oleh Roh Tuhan. Paulus dipanggil oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan berfirman kepada Samuel, Samuel, kok Imam Eli nggak bisa dengar?
Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, apa yang membuat Imam Eli nggak bisa mendengar suara Tuhan? Apa yang membuat kanan kita nggak bisa mendengar suara Tuhan? Yang pertama, kita menyukai tidur. Imam Eli tidur. Yang kedua, saya mau kasih tahu ini. Apa yang membuat Imam Eli nggak bisa mendengar suara Tuhan? Karena Imam Eli kompromi dengan dosa. Saya kasih tahu di ayat yang kedua. Pasal yang kedua ya. Bapak perhatikan baik-baik. Ya. Di sini dia bilang begini. Ayat yang ke-29. Ya. Ayat 29. Perhatikan baik-baik. Yang pertama Imam Eli tidur, menyukai tidur. Yang kedua dia kompromi. Dia lebih menghormati manusia daripada menghormati Tuhan. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripada aku? Ya. Waktu Tuhan bilang begini, sambil kamu menggemukkan diri dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umat Israel, Tuhan mendapatkan Imam Eli. Apa yang membuat dia tidak bisa mendengar suara Tuhan seperti Samuel mendengar suara Tuhan? Yang pertama, Imam Eli menyukai tidur. Yang kedua, dia lebih menghormati perasaan anaknya. Dia takut tegur dosa anaknya. Kenapa saya bilang dia takut tegur dosa anaknya? Kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat 18. Ini sikap responnya yang salah di mata Tuhan. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, apa katanya? Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Saya mau beritahukan kepada Kairos hari ini. Kalau engkau tahu itu dosa, jangan lakukan. Kalau engkau tahu keluargamu berdosa, tegur. Tegur. Jangan suruh Tuhan berkata begini. Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Kalau bahasa saya ini nggak sopan ini. Nggak sopan. Di depan matanya anaknya itu salah. Disuruhnya Tuhan. Hari ini saya mau bilang kepada Kairos. Jangan pernah berbuat dosa. Sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan untuk kita siap memasuki musim yang baru. Tahun yang baru. Jangan buat dosa. Haleluya. Haleluya. Jangan kompromi dengan dosa. Nah, Samuel di pasal yang ketiga, Samuel mendengar suara Tuhan. Samuel, ya Bapak, sampai 3 kali. Baru Imam Eli berkata, kalau engkau dipanggil sekali lagi, katakanlah, Bapak, aku siap untuk mendengar. Hari ini saya mendorong Kairos, biarlah engkau berdoa dengan hal yang sama. Biarlah engkau berkata kepada Tuhan pada malam hari ini, Bapa, berbicaralah kepada aku siap untuk mendengar. Sama-sama ikutin saya berbicara. Bapa, berbicaralah kepada kami. Aku siap untuk mendengar. Siap untuk mendengar suaramu. Amin. Terjadi. Bapak Ibu Saudara terkasih, di tahun 2022 hanya orang-orang yang mengalami Tuhan, mendengarkan suara Tuhan yang akan Tuhan buat berbeda. Sekecil apapun suara Tuhan yang Bapak Ibu dengar, lakukanlah. Bagaimana aku tahu Pak Pendeta suara Tuhan dengan suara hati? Bagaimana aku bisa membedakan suara hati dengan suara Tuhan? Saya mau ajak Bapak Ibu membaca Efesus 4 ayat 22 dan 24. Ya. Ya. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-22 sampai dengan 24. Saya akan membaca, demikian firman Tuhan. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu.
harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran, ya, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Bapa di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tidak boleh lepas kairos untuk hidup kudus dan sempurna. Untuk kita bisa mendengarkan suara Tuhan, yang pertama, dengar ini baik. Pikiranmu, hatimu harus dibaharui. Bagaimana supaya pikiran kita dibaharui? Dengar ini, Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahkanlah hidupmu. Samuel usia 4-3 tahun diletakkan di bait suci. Dipersembahkan sebagai pelayan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kata diletakkan dan dipersembahkan di usia itu tidak mudah. Saya mau beritahukan tongkat Harun pun pernah diletakkan di dalam satu malam di bait suci. 2022 engkau akan bisa mendengar suara Tuhan kalau engkau mau meletakkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Amsal 3 ayat 6 berkata, jangan bersandar dengan pengertianmu. Apa yang membuat kita tidak bisa mendengar suara Tuhan? Karena kita terlalu banyak memikirkan sesuatu yang Tuhan nggak pikirkan. Logika kita terlalu kuat. Pengertian kita terlalu kuat. Makanya saya mau kasih tahu di dalam Yeskel pasal 36, ya. Yeskel 36. Bapak Ibu bisa bertahan sebentar lagi? Bisa ya? Puji Tuhan. Memang agak panjang. Ya. Untuk kita bisa mendengarkan suara Tuhan, pikiran dan hati kita harus dibaharui. Bagaimana cara dibaharui? Persembahkan hidupmu. Letakkan hidupmu di hadapan kita. Lalu bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? 25-26 bilang begini. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Kuberikan kepadamu hati yang taat. Bagaimana kita bisa membedakan suara Tuhan dengan suara hati, suara batin, suara hati yang masih belum bertobat? Membedakannya cuma satu. Selama hatimu mau tunduk kepada firman, maka hatimu, pikiranmu nggak lagi berkuasa. Tetapi yang berkuasa adalah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Dan hari ini Tuhan mau berikan engkau hati yang baru, roh yang baru, pikiran yang baru. Supaya malam ini kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan suara itulah yang akan menyelamatkan saya dan saudara. Ada amin Bapak Ibu? Sampai di sini ada nggak yang mau bertanya? Kadang-kadang kan kalau kita mau bicara tentang suara Tuhan ini kan bingung. Atau kita bilang, Pak Pendeta, saya kadang-kadang kalau mau dengar suara Tuhan ngeri-ngeri sedap gitu. Ketika kita doa jam 3 pagi, kita berharap suara Tuhan yang kita dengar. Ini kok digenteng, kok ada suara-suara yang lain ya gitu. Ada yang mau tanya sebelum saya lanjutkan? Ada yang mau bertanya? Atau ada yang mengalami kesulitan kalau mau mendengar suara Tuhan? Halo, ada orang di sini? Ada yang mau nanya kah? Kak Eva mau bertanya? Bu Pipin mau bertanya? Pak Indra? Bu Koni mau bertanya? Ini. Bupati mau bertanya.
Ya Pak, suara Tuhan itu audible atau ini Pak, maksudnya yang tadi kayak Samuel itu suaranya keras atau ini Pak, maksudnya kalau kita lagi misalnya lagi mandi gitu, suaranya tuh seperti apa Pak kira-kira? Feeling saya lagi mandi nih. Dalam hati maksudnya. Iya. Bapak Ibu, di dalam kitab suci, yang pertama sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Theo, pertanyaannya bagus. Suara Tuhan itu audible atau bagaimana? Ya, saya mau kasih tahu bahwa di dalam 1 Yohanes, di situ mencatat bahwa perkataan Tuhan itu adalah firman. Suara Tuhan itu adalah firman. Ya, kalau kita baca di dalam Yohanes atau 1 Yohanes 1 ayat 3, di situ dia bilang bahwa firman itu adalah perkataan Tuhan. Nah, untuk kita mau mendengarkan suara Tuhan, yang pertama nih, sebelum yang audible, nanti karena kalau kita nggak baca kitab suci, nanti kalau suara Tuhan audible kayak seperti Bapak Ibu dengar suara saya nggak ada tubuh saya di rumah Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu bisa tahu ada suara saya di rumah Bapak Ibu. Ya kan? Nanti ujung-ujungnya ketika suara Tuhan audible, tapi kita nggak mau banyak mendalami firman, maka nanti suara itu akan menjadi itu hantu kita bilang. Nah, pesan saya cuma satu. Untuk kita mau dengar suara Tuhan yang audible, maka tahap yang saya mau kasih tahu yang pertama adalah kita sering baca firman Tuhan enggak? Firman Tuhan itu menjadi kesukaan kita enggak? Seperti Mazmur Daud pasal 1 ayat yang ketiga. Kesukaan kita itu firman Tuhan enggak? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam enggak? Kalau baca firman Tuhannya aja jarang, ya kan? Lalu tiba-tiba kita berharap suara Tuhan yang audible. Maka saya percaya nanti kita jadi dukun. Oke? Nah. Kadang seperti saya di telinga saya. Ketika saya masuk dalam satu ibadah misalnya. Ada di KKR misalnya. Saya tahu ada dukun. Tuhan bicara jelas. Saya tahu misalnya di dalam KKR itu namanya ada yang namanya di seminar itu namanya ada yang namanya misalnya namanya Sari misalnya. Tuhan kasih tahu. Lalu Sari itu pernah diperkosa, tapi dia sudah punya suami, gitu. Itu pernah. Dan ketika saya pun kadang menyembah kepada Kairos, kadang-kadang saya mendengar itu jelas, ya. Tetapi saya nggak mau sampai ke sana kalau kita nggak memulai dulu dari yang namanya baca firman Tuhan, ya. Karena kalau kita nggak membaca firman Tuhan, nanti saya khawatir. Bapak Ibu ketika mendengar misalnya nih ya, misalnya di kamar mandi misalnya ya, katakan seperti Pak Theo bilang tadi, di kamar mandi lagi mandi, Theo, gitu. Kalau nggak ada dasar firman yang kuat, maka pasti kita akan bilang, itu hantu, hantu. Gimana Tuhan mau bicara? Masih dipanggil nama Theo, Theo udah kabur. Paham ya sampai di sini Bapak Ibu? Coba, Tuhan mau ngomong ini, kan misalnya, Lince, ini udah pada kabur dan tutup selimut, coba doanya diaminkan, lalu tutup telinga, tutup bantal, gitu coba. Gimana Tuhan mau berbicara? Iya kan? Jadi bangun dulu satu kesadaran, perkataan Tuhan itu sama dengan firman. Kalau kita banyak baca firman, maka saat dia berkata memanggil nama kita, Aristo, oh, aku kenal ini suara. Karena ini suara gembala tuh. Latihan dulu dari baca kitab. Amin. Amin. Saya pun bisa seperti ini karena apa? Latihan.
terus latihan. Gitu. Contoh, ibu saya juga waktu sebelum divonis kanker, Tuhan kasih tahu bahwa ibu saya akan kembali tahun kapan, pulangnya kapan, dikasih tahu. Gitu. Jadi Tuhan nggak pernah berbicara itu sembunyi-sembunyi, sepotong-sepotong. Gitu. Makanya seperti yang Pak Teo tadi bilang, Pak di kamar mandi atau lagi masak nih, lagi masak. Kebetulan ada saudara kita yang baru meninggal, ya kan? Dan orang itu kita kenal, lagi masak nih. Tiba-tiba suara itu kita dengar seperti suara yang memaki tadi. Karena orang identik kalau dengar suara-suara yang asing, itu kenapa selalu diidentik itu suara hantu? Kenapa nggak langsung itu bilang itu suara Tuhan? Kenapa? Karena kita berpikir bahwa cuman hantu yang ada di dunia ini. Cuman hantu yang ada di sekeliling ini. Padahal Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di mana-mana. Haleluya. Haleluya. Iya. Saya pernah punya pengalaman Bapak Ibu. Jadi saya punya tim. Kalau dia doa bareng, doa sama-sama, paling vokal. Lalu waktu itu kami pelayanan ke daerah Kalimantan. Ya. Daerah Kalimantan. Lalu saat dia ngusir setan, tengkang-tengking, lagi doa sana-sini, lagi suaranya paling kencang. Tapi saat dia sudah mulai masuk kamar, dia mau ke kamar mandi, dia nggak berani loh Bapak Ibu. Kenapa? Karena di bayangan dia, di kamar mandi itu ada hantu. Padahal iman kita bilang Tuhan Yesus kan ada di mana-mana. Betul nggak? Nah, itu yang perlu dibaharui. Pikiran dibaharui, hati dibaharui. Haleluya. Ada yang mau nanya lagi sebelum saya lanjutkan? Atau Pak Risto mau bicara sebentar? Ada yang mau ditambahin, Pak? Karena saya lihat udah siap sekali nih kayaknya. Catatannya udah banyak ya. Pendeta. Ya. Tunggu Pak itu. Tunggu Pak Aristo. Sebentar. Pak Indra dulu. Mungkin nggak kalau suara Tuhan berbicara lewat mimpi? Bisa. Bisa. Tapi itu tetap diuji. Ya. Gitu. Bisa, Pak. Gitu. Contoh ya. Abimelek. Dia bukan penyembah Tuhan, tetapi waktu dia mau mengambil istri si Abraham yang bernama Sarah, ya kan? Di dalam mimpi Tuhan berkata kepada Abimelek, kalau kau kawinkan itu istri si Abraham itu, bunuh kau, matikan kau. Nggak berani dia. Jadi kadang-kadang mimpi itu bisa menyadarkan kita. Kadang-kadang juga mimpi itu kalau kita nggak banyak doa, baca kitab suci, bisa dipakai oleh iblis untuk membuat kita jadi cemas. Itu makanya ketika kita mendengar suara Tuhan, kita perlu diperlengkapi dengan karunia-karunia. Karunia membedakan roh, karunia menafsirkan mimpi. Ya. Nah itu perlu kita minta sama Tuhan. Tetapi saya mau fokus dulu untuk mendengar suara Tuhan dulu. Ya, haleluya. Nah, cukup Pak Indra? Pak Teo tadi cukup nggak Pak Teo? Pak Indra cukup? Pak Teo cukup? Cukup Pak, terima kasih. Puji Tuhan. Pak, satu Teo? lagi Pak. Ya. Kalau kita kan kadang tadi mengenai audible ya Pak. Tapi kalau kita menghadapi sesuatu yang sifatnya orang itu mau jahatin kita gitu Pak. Tapi di hati kita udah kasih tahu kayak apa ya, nggak enak gitu, deg-degan gitu Pak, atau nah itu suara apa tuh Pak kita bilangnya Pak, suara halus di hati itu Pak? Tadi kan saya sudah bahas saat kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, kita baca kitab, kita punya saat teduh, kita punya mesbah, maka saat kita itu punya klien, punya teman mau menjati kita, maka yang pertama yang terbangun adalah suasana hati. Kita seperti orang yang nggak damai.
Tuhan pakai melalui apa namanya ya, aura, apa namanya itu, bahasa tubuh. Kok aku nggak sejahtera ya? Kok aku nggak tenang ya? Kok aku nggak seperti yang kemarin waktu deal-dealan gitu dengan proyek ini? Oh hari ini aku kayak seperti bimbang gitu. Nah, kalau sudah ada rasa itu, di hold aja, di pending dulu. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan mau tunjukkan yang lebih lagi. Atau Tuhan mau percayakan kepada orang yang lebih baik lagi. Gitu. Jadi Tuhan itu nggak hanya berbicara melalui audible. Tetapi Tuhan bisa pakai rasa kita. Makanya saya bilang tadi, untuk sampai di rasa, di tubuh, di perasaan, di pikiran, maka pikiran hati ini harus dibaharui setiap waktu. Supaya itu yang membuat Roh Kudus itu berdiam dan bertahta. Nah, saat kita sedang mau menjalin satu hubungan, saat misalnya ibu dan bapak merasakan kali ini aku nggak seret ya. Nah, kalau udah ngerasakan itu sebuah tanda, sinyal. Jangan dipaksa dulu. Kasih ruang untuk Roh Kudus tunjukkan ada apa di balik rasa yang aku tadi alami ini. Ya kan? Tiba-tiba ada orang yang memberitahukan, Pak Teo, aku nih orang ini tuh kok sama ya orangnya ya yang mau kerja sama. Nah, ada aja nanti Tuhan dukung pesan yang kita dapat di awal. Jadi ada peneguhan bahwa orang ini seperti ini, orang ini seperti itu. Gitu, gitu Pak Tio. Jadi bisa Tuhan pakai apa namanya rasa kita ini, damai sejahtera kah? Tiba-tiba kita kok jadi orang yang nggak suka cita gitu. Bisa Oke, gitu Pak Tio? Iya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak Tio. Baik, Pak Risto, ada yang mau ditambahin? Minum dong, Ya, Pak. Ya, topik tentang mendengar suara Tuhan ini sebetulnya yang membuat saya datang waktu itu ke Pak Obi dengan tuntunan Roh Kudus. Sebetulnya. Jadi emang waktu itu belum ada Kairos dan ada waktu itu adanya persekutuan yang lain ya. Tapi Pak Obi yang memimpin. Dan rinduan saya waktu itu ya itu untuk bisa mendengar suara Tuhan, gitu ya. Dan awal-awal saya ikut persekutuan dengan Pak Obi, terus terang aja saya nggak ada itu yang namanya dapat penglihatan, dapat pernyataan dari Roh Tuhan, nggak ada sama sekali. Yang ada malah istri saya yang dapat berkali-kali gitu. Itu awal-awal seperti itu. Tapi saya mau mengasih tips ya, apa yang saya alami sendiri gitu ya. Saya itu baru mendapat satu terobosan, bisa mendapat penglihatan dan pernyataan dari Roh Kudus itu setelah yang saya perhatikan ya, setelah saya puasa 40 hari. Itu yang saya perhatikan beda. Setelah itu, penglihatan itu banyak. Gitu. Itu yang saya alami sendiri. Puasa, doa puasa, pokoknya ya itu nggak ada yang nyuruh. Emang kerinduan saya aja gitu. Tapi setelah itu saya mengalami sendiri beda gitu. Banyak sekali penglihatan gitu. Terus kalau saya terus terang aja dengar secara audible belum pernah alami itu. Yang saya dapatkan itu dari penglihatan. Jadi biasanya penglihatan sih biasanya matanya merem ya. Tapi pernah juga nggak merem pun bisa melihat sesuatu, pernah gitu. Lalu yang Tuhan biasa ngomong sama saya itu dari awal
awal-awal saya bertobat itu biasanya dari firman. Itu sering, yang paling sering dulu firman deh pokoknya. Saya baca Alkitab, pokoknya Alkitab itu nggak jadi buku yang mati, benar-benar pas banget gitu. Dengan keadaan saya, apa yang saya gumulkan, kok pas banget gitu. Tuhan benar-benar bicara ketika saya membaca firman gitu. Dan itu saya alami sendiri. Lalu selain baca firman ya itu, saya mendapat satu impresi. Jadi ada satu ada suatu pernyataan Roh Kudus yang begitu kuat yang saya yakin bukan dari pikiran saya sendiri gitu, kayaknya begitu kuat sekali gitu. Ya ketiga hal itu sih. Jadi kalau saya dari penglihatan, dari baca Alkitab sama dari ada dari hati ya, ada sesuatu yang begitu kuat yang saya tahu bukan dari diri saya gitu. Dan saya ingat sekali waktu pertama kali saya dapat penglihatan itu penglihatan untuk ada salah satu di Kairos yang sudah tidak ada lagi bareng sama kita itu. Jadi waktu itu saya dapat penglihatan, cuman saya nggak yakin ini penglihatan dari Tuhan atau cuman imajinasi saya sendiri gitu. Waktu itu kan pertama kali dan saking nggak yakinnya saya nggak mau kan, soalnya aneh banget sih penglihatannya kayak begini banget, kayaknya aneh gitu, nggak masuk akal. Tapi ada dorongan yang begitu kuat di hati saya. Ayo kamu harus katakan, ayo kamu harus ini kasih tahu gitu ke orang itu. Tapi saya nolak terus beberapa hari itu. Pokoknya saya nolak. Tapi ada dorongan yang begitu kuat di hati saya. Ayo kamu harus ngomong gitu. Dan waktu itu saya ingat, ya, saya bilang ke Tuhan, Tuhan kalau ini dari Engkau, penglihatan dari Engkau, Kau buat orang itu nelpon saya hari ini. Saya bilang gitu. Buat orang itu nelpon saya hari ini. Padahal saya tahu orang itu sama sekali nggak pernah nelpon saya. Dan tahu-taunya hari itu juga dia nelpon saya. Jadi saya tahu persis, oh ya Tuhan, saya bertobat, ya udah saya langsung kasih tahu ke orangnya. Waktu nelpon saya langsung kasih tahu penglihatan saya. Ya itu sedikit kesaksian saya. Itu aja Pak. Terima kasih. Puji Tuhan ya, sebuah sharing yang membangun kita. Dan saya tahu betul Pak Risto ini seperti apa di awal. Dan saya banyak melihat banyak penglihatan-penglihatannya ya terbukti ya. Terbukti waktu itu banyak ya. Nah, tetapi saya melihat kuncinya adalah mau berpuasa. Saya mendorong kalau memang Bapak Ibu Kairos bisa berpuasa, sempatkan. Ya, saya tahu ada beberapa orang di sini. Ya, Kak Eva juga rajin berpuasa. Ya, saya melihat juga ada beberapa teman-teman kita juga rajin berpuasa. Ya, karena puasa itu juga membantu, mendukung rohani kita semakin haus dan lapar sama Tuhan. Gitu. Jadi 2022 tetap dengan tema yang sama. Bangun pagi-pagi benar. Baca kitab suci. Jangan lupa puasa. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, kita akan memasuki sebuah tahun yang baru. Tahun yang baru di tahun 2022 pesannya, bentar deh. Mendengarkan suara Tuhan dan menghidupi mendengarkan suara Tuhan dan menghidupi apa yang Tuhan katakan. Maka Kairos akan terus berjalan dan mengalami kebesaran Tuhan, berjalan dalam sayap kesembuhan,
berjalan dalam masa kelimpahan, berjalan dalam sesuatu yang hebat yang Tuhan ciptakan. Apapun yang dunia saat ini sedang prediksi, mau itu ada varian Delta plus, mau itu ada sebuah hal-hal yang menakutkan, dengar ini Kairos. Jika engkau terus latih dirimu untuk engkau mau dengar firman Tuhan, minimal baca kitab suci, hidupi. Biarlah firman Tuhan itu menjadi kesukaanmu, bangun pagi-pagi benar. Jangan menyukai tidur, tetapi biarlah bangun pagi-pagi benar dan terus bangun mesbah. Lebih banyak membangun hubungan, mau itu di mobil, kamar mandi, di kantor. Saya mau bilang, itulah kunci untuk kita memasuki musim yang baru. Sekali lagi, saya akan melihat mulai start dari tanggal 6 sampai September nanti tanggal 6. Kairos akan berbeda. Kita akan meninggalkan 1 tahun dan saya melihat benar-benar langit yang terbuka. Saya ada di kota Medan hampir kurang lebih dari bulan 3. Bulan 3 saya ada di Medan. Dari bulan 1 saya ada di Medan sampai bulan 8 ini saya melihat bagaimana kalau dulu bangsa Israel berjalan, ada mana, ada susu, ada daging. Saya melihat, sekalipun saya tidak bekerja di tempat di mana saya melayani di Jakarta, tapi saya melihat langit terbuka. Sekalipun saya harus mengalami kehilangan ibu saya, tetapi saya nggak mau tanya lagi kenapa. Tapi memang itulah jalannya Tuhan. Bapak Ibu, saya harus menghidupi 2 anak sekolah, belum makan minum, belum lagi kebutuhan ABCDE. Ya, karena semua mayoritas di rumah ini adalah pendeta. Kami benar-benar hidup bergantung sama Tuhan. Dan cara Tuhan membuat kami melihat langit terbuka. Itu membuat kami semakin yakin Tuhan ada buat kita. Nah, hari ini kita tetap ada berjalan di bawah langit yang terbuka. Sampai saya lupa apakah Bapak Ibu punya rekaman waktu saya terakhir khotbah di tempatnya Kak Lina. Saya pernah bilang itu langit terbuka itu ada beberapa tahun ke depan. Tetapi khusus untuk tahun 2022, kita masuk dalam satu musim kelimpahan. Saya mau kasih tahu ya Bapak Ibu, kelimpahan itu bukan hanya uang. Bukan. Ya, tolong digarisbawahi. Saya nggak lagi bicara tentang mamon. Tapi uang itu butuh. Pasti kita butuh. Ya, karena kalau nggak ada uang bagaimana kita mau membeli? Kebetulan di sini ada orang Bank Indonesia. Uang itu adalah alat tukar, kan Kak? Ya kan? Kan nggak mungkin kita beli beras kasih Alkitab. Diusir kita. Ya kan? Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, kelimpahan itu rohanimu, perkataan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, buah-buah roh, ya, kelimpahan berkat-berkat janji Tuhan terjadi atas kita. Sembuhlah kita. Semua yang sakit di Kairos, sembuh. Baik itu hubungan, baik itu ekonomi, sembuh. Dan yang terakhir, engkau akan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Hari ini kau boleh menangis, tetapi mulai engkau mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, engkau akan seperti anak lembu yang lepas kandang, berjingkrak-jingkrak. Ada sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal, itu melimpah atasmu. Haleluya. Jadi saya mendorong Kairos, seriuslah. Jangan lagi main-main dengan Tuhan. Serius. Kalau tadinya kita doa cuma hanya haleluya, haleluya, amin. Lalu kerja, bertobat. Ya kan? Baca Alkitab, habis baca Alkitab 1 pasal, tiba-tiba, tidur, bertobat. Ya kan? Ya kan? Ya kan saya baca Alkitab juga Pak Obi, baca renungan Pak Obi. Bertobat itu, bertobat. Bapak Ibu, terus
Ada lagi, kita dengar banyak khotbah orang. Kita hanya dengar pendeta itu aja ngupas banyak ayat. Tapi kita nggak pernah yang namanya baca Alkitab lalu ngupas ayat-ayat yang kita baca. Dengar ya, Tuhan sedang lagi tertarik dengar Kairos ini banyak berkhotbah. Kenapa Kairos itu bergilir berkhotbah? Bukan saya mau bilang kita orang hebat. Saya bisa undang pendeta-pendeta, bisa. Iya, bisa. Tetapi Tuhan nggak taruh itu. Tuhan lebih tertarik Bapak Ibu khotbah. Karena kalau engkau khotbah, kau harus bertanggung jawab dengan ajaranmu. Kau harus bertanggung jawab dengan apa yang kau katakan. Ya kan? Makanya mulai minggu depan nanti yang khotbah misalnya Pak Theo misalnya. Ya, kemarin kan Pak Theo kan belum. Pak Theo terakhir tuh khotbah di rumah saya yang kecil. Ya kan? Habis itu menghilang, ya kan? Nah, ini dia. Terima kasih Pak Theo udah sering muncul. Nanti Pak Theo minggu depan saya jadwal. Dah, khotbah lah. Biar Pak Theo itu apa namanya? Awasilah ajaranmu. Benar nggak yang kau bilang itu? Benar. Ya kan? Nah, gini. Kalau udah dikasih jadwal pasti udah mendidih nih, udah menggigil, tiba-tiba menggigil. Oke, Pak Theo. 15 menit aja, 15 menit. Kayak aku pernah bilang sama Kak Eva. Kak Eva 15 menit aja. Puji Tuhan 2 jam loh. 2 jam, sejam. Sejam loh ternyata dia. Ya kan? Ya, Pak Theo. 15 menit aja Pak Theo, 15 menit. Oke, deal ya. Deal. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, haleluya. Nah, hari ini saya bersyukur saya sudah menyampaikan pesan Tuhan buat Bapak Ibu dari Hana Samuel. Ini adalah dua pribadi yang Tuhan sedang ajarkan buat kita. Kalau kau sedang kecewa, sedih, patah hati, keputusanmu hari ini beribadah sudah tepat. Dan hari ini Tuhan memberikan satu nubuatannya. Tahun 2022. Engkau akan melihat keajaiban itu. Amen. Tadi nggak tahu waktu menyembah ya. Hadirat-Mu Tuhan. Saya kok dengar air terjun ya. Saya dengar air terjun. Suara air terjun. Lalu saya tanya sama Tuhan, Tuhan untuk apa? Bapak Ibu tahu nggak air terjun? Bisa membangkitkan satu kota. Bisa mengaliri satu listrik di satu kota. Betul ya? Ya, katakanlah satu kota ya. Dan Tuhan bilang, nah, Kairos akan membangun. Membangun orang yang lemah menjadi kuat. Bahkan engkau dengan kekuatan yang ilahi yang kuberikan kepadamu, seperti Nehemia, engkau akan membangun dan orang-orang akan kugerakkan. Kita bukan membangun fisik, bukan. Tetapi yang saya mau bilang, banyak orang putus asa di luar. Banyak orang depresi, menderita, stres. Tetapi saya mau bilang, setiap apa yang Bapak Ibu katakan, firman Tuhan yang keluar dari mulutmu, itu akan membangkitkan orang tersebut. Dan hari ini juga, puji Tuhan, kalau saya melihat ada beberapa orang yang sedang dalam pergumulan. Bu Koni, Pak Hendra, Kak Eva, ya, Pak Theo, Pak Risto, semua kita, Pak Gabe, ya. Memang saya tahu, meskipun saya udah 8 bulan nggak pernah lagi lihat tatap muka, tetapi saya selalu berdoa begini, Tuhan, Kau nggak akan pernah tinggalkan mereka. Dan selalu Tuhan bilang, aku nggak pernah tinggalkan mereka, nak. Nah, aku ada selalu buat Kairos dan buat orang-orang yang kau kasih.
Jadi saya mau bilang kepada Bapak Ibu yang saat ini sedang mengalami pergumulan, engkau tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus yang menyertai. Lalu saya diingatkan Tuhan buat Kak Eva. Kak Eva mumpung bisa bergabung dengan kita. Saya waktu dengar suara air terjun itu, Kak, saya lihat tiba-tiba itu ada di rumah Kakak. Air terjun itu. Tuhan bilang kau lelah. Kau lelah sekali. Lalu air terjun itu tumpahnya di rumahmu. Waktu saya bilang tumpah, Tuhan bilang begini, mulai gunakan kesempatan. Jangan hanya melihat keindahan air terjun, tetapi di balik itu ada hal-hal yang dahsyat. Air terjun itu bisa membangkitkan tenaga listrik. Saya mau bilang sama Kak Eva, ada kekuatan supranatural, ada kekuatan Roh Kudus yang saat ini sedang tumpah di rumah Kakak. Ada kekuatan yang ilahi, yang di luar dari akal pikiran Kakak. Lalu saat saya melihat air terjun itu tumpah, orang yang pertama dibangkitkan itu adalah Kak Eva. Abel, Bang Milton, keluarga besar Kakak. Bahkan semua orang yang terkoneksi sama Kakak terbangkitkan. Lalu yang kedua, dia bilang begini sama Kak Eva, jangan susah hati. Tuhan pegang kendali hidupmu. Gitu. Lalu yang ketiga saya diingatkan Tuhan buat Pak Hendra. Pak Hen, Tuhan ingatkan sama Pak Hendra. Takutlah akan Tuhan. Saya melihat tangan Tuhan tuh begini Pak Hendra. Begini kepada Pak Hendra. Begini. Saya tanya Tuhan, kenapa kau begini? Seperti orang yang meminta. Gitu. Tuhan bilang, mana buahmu? Kenapa yang aku dapati asam? Kata Tuhan. Kasihlah buah yang manis kepada. Waktu saya mendapat ini, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Pak Hendra itu orang yang baik. Orang yang suka menolong. Nah, orang baik itu nggak menentukan masuk surga. Karena kita bukan dilihat dari amal. Tetapi kita dilihat dari percaya.